Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Di pagi yang cerah ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kolingga. Tapi sebelum kita masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Diputu Hari Kartika Nareswari, nomor absen 29 dari kelas 10E. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kolingga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang letak geografis dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holling merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Jawa yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, Indonesia. Letak geografisnya diperkirakan berada di antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara, dengan wilayah yang mencakup dataran rendah di sebelah barat Pegunungan Merbabu dan Merapi. Kerajaan ini didirikan sekitar abad ke-6 Masehi dan dikenal memiliki hubungan yang erat dengan budaya India dan Cina, yang tercermin dari pengaruh agama dan budaya yang masuk ke wilayah tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang raja-raja yang memimpin Kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prabu Wasumurti yang memimpin Kerajaan Kalingga pada abad 594 sampai 605 Masehi. Yang kedua ada Prabu Wasugeni yang memimpin Kerajaan Kalingga pada abad 605 sampai 632 Masehi. Yang ketiga ada Prabu Wasudewa yang memimpin pada abad 632 sampai 652 Masehi. Yang keempat ada Prabu Kiratasiga yang memimpin Kerajaan Kalingga pada abad 632 sampai 648 Masehi. Yang kelima ada Prabu Wasukawi yang memimpin pada abad 652 Masehi. Yang keenam ada Prabu Kartikeya Siga yang memimpin Kerajaan Kalingga pada tahun 648 sampai 674 Masehi. Dan yang terakhir ada Ratu Shima yang memimpin Kerajaan Kalingga pada abad sekitar 674 sampai 695 Masehi. Selanjutnya adalah kehidupan sosial dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Ratu Shima. Kehidupan sosial Kerajaan Kalingga di masa pemerintahannya pun tergolong tertib dan tentram. Pasalnya, Ratu Shima dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas dalam menjalankan roda pemerintahan dan hukum. Hal itu membuat setiap masyarakat maupun pihak kerajaan sendiri tunduk kepadanya. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi dari Kerajaan Kalingga. Perekonomian Kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa menyebabkan sektor perdagangan maritim dapat berkembang pesat. Komoditas perdagangan Kalingga antara lain kulit penyu, emas, perak, cula badang, dan gading. Sementara itu, wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan pertanian dengan hasil utama berupa padi. Selain itu, sebagian penduduknya pandai membuat minuman dari bunga kelapa dan bunga aren. Dilanjutkan dengan kehidupan politik dari Kerajaan Kalingga. Pada abad ke-7, Kerajaan Kalingga pernah dipimpin oleh seorang ratu dengan nama Sima. Ratu Sima terkenal dengan ketegasan, keadilan, kekerasan, dan kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan. Salah satu bentuk ketegasannya adalah ia melarang rakyatnya untuk menyentuh maupun mengambil barang yang bukan milik mereka meski tercecer di jalanan. Apabila ada yang melanggar, ia akan mendapatkan hukuman berat. Hukum yang ditegakkan di Kalingga terbukti tegas karena rakyat selalu taat pada peraturan yang ada. Maka dari itu, kehidupan Kalingga berjalan tertib dan tentram. Lanjut, ada kehidupan budaya dari Kerajaan Kalingga. Salah satu ciri utama dari corak Kerajaan Kalingga adalah keberagaman budayanya. Berada di jalur perdagangan laut yang strategis, kerajaan ini menjadi pusat pertemuan berbagai budaya dari berbagai wilayah. Sebagai akibatnya, budaya Kalingga menjadi kaya dan beragam. Pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Namun, unsur lokal juga tetap dijaga dan dihargai. Bentuk seni arsitektur dan upacara keagamaan menjadi cerminan dari keberagaman budaya yang melekat dalam kerajaan ini. Dilanjutkan dengan masa kejayaan dan masa kemunduran dari Kerajaan Kalingga. Untuk masa kejayaan, Kerajaan Kalingga berlangsung pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan terkuat di Jawa Tengah. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat pertanian dan perdagangan yang berkembang pesat. Kerajaan Kalingga juga dikenal sebagai kerajaan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan lain. Nah, selanjutnya juga ada masa kemunduran dari Kerajaan Kalingga nih. Jadi Kerajaan Kalingga ini menghadapi kemunduran
pada tahun sekitar 695 Masehi, kepemimpinan yang semakin lemah dan persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya menjadi faktor utama keruntuhan kerajaan ini. Nah, ada juga nih hasil peninggalan dari kerajaan Kalingga. Yang pertama ada Prasasti Sojomertu. Prasasti ini ditemukan di Desa Sojomertu, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pada prasasti tersebut terdapat tulisan dengan huruf Palawa serta menggunakan bahasa Melayu kuno. Diperkirakan prasasti tersebut telah dibuat pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua ada Prasasti Tukmas. Jejak peninggalan kerajaan Kalingga berikutnya adalah Prasasti Tukmas yang ditemukan di Dusun Dakawu, Lebak Grabang, Magelang. Letaknya berada di sebelah barat Gunung Merapi. Prasasti ini menggunakan aksara Palawa dengan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut menceritakan tentang mata air jernih seperti Sungai Gangga di India. Yang ketiga ada Prasasti Rahtahun. Prasasti Rahtahun juga termasuk sebagai salah satu peninggalan kerajaan Kalingga. Prasasti tersebut ditemukan sekitar tahun 1990 oleh peneliti dari Balsi Arkeologi Nasional Yogyakarta dan Profesor Bunadi. Adapun letaknya terdapat di Kudus, Jawa Tengah. Yang keempat ada Candi Bubrah. Jejak peninggalan kerajaan Kalingga lainnya adalah Candi Bubrah. Candi tersebut berada di Desa Tempur, Kabupaten Jepara. Candi tersebut dianggap sebagai gapura atau pintu utama menuju Candi Angin. Dan yang terakhir adalah Candi Angin, yaitu jejak peninggalan kerajaan Kalingga yang terakhir adalah Candi Angin. Candi ini berada di wilayah Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Sayangnya, kini Candi Angin hanya berupa reruntuhan yang tinggi. Tapi menurut sejarah, candi tersebut termasuk sebagai salah satu lokasi penyembahan masyarakat Kalingga. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Om Santi 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 Om.